Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأزغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, hamabad. Yang kami hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mudah-mudahan saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Salawat teriring salam tentunya tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, terkhususnya yang menyaksikan video ini kembali lagi. Mudah-mudahan di akhir hayatnya kelak, yaumil akhir, yaumil kiamah, kita semua mendapatkan pertolongan yang namanya syafatul ujma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku semuanya, bisa kau ucapkan jazakumullahu khairan kasir, karena sampai detik ini kalian masih terus mendukung perjalanan kami ini. Nah, kalau pengawal bingkas Maidima itu, kalian masih terus mendukung kami. Mudah-mudahan kebaikan Anda semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya yang belum subscribe, apabila video ini lewat di beranda kalian, yang belum subscribe silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Ya, silahkan untuk dipencet tombol loncengnya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk dukungan dari Bapak Ibu semuanya terhadap kami ini. Karena itu mudah-mudahan kebaikan Anda ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sahabat-sahabatku semua, saya ini berada di pondoknya Kisamiun. Alhamdulillah sudah jadi ini ya. Ini berkat dari support keluarga-keluarga semuanya, Bapak Ibu semuanya tentunya. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini juga saya ditemani dengan Mas Kidal dan Kisamiun ini ya. Mudah-mudahan saya juga belajar kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua senantiasa diberikan yang namanya panjang umur. Amin. Tapi panjang umur ini untuk keberkahan. Untuk apa kita panjang umur? Tapi untuk kemaksiatan. Karena itu kejarlah dunia untuk akhirat, jangan kau kejar dunia untuk dunia, maka kita akan celaka. Karena dalam ayat diterangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, namanya sehat itu adalah anugerah yang paling indah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Raden Saka tak pernah henti-hentinya untuk mengajak Bapak Ibu, adik kakak, om tante semuanya untuk sehat. Bagaimana cara untuk sehat Raden Saka? Ya kita butuh perjuangan. Jadi sedia payung sebelum hujan, jangan sampai kita hujan-hujan lagi baru kita sedia payung. Jadi di sini ada beberapa produk yang Raden Saka tawarkan kepada kalian semuanya. Yang pertama itu adalah madu kuning. Ya. Ini hanya sampel Bapak Ibu, ini sudah diminum dengan Mat Kidal ini. Alhamdulillah karena beliau kemarin terluka parah, jadi kita minumkan. Dan alhamdulillah bagaimana keadaan sekarang? Baik. Baik ya, sudah enakan ya? Ya, enak. Enakan ini. Itu berkah dari madu ini Bapak Ibu ya. Jadi madu kuning ini untuk obat segala macam penyakit. Bukan hanya itu, diturunkan dalam surat Al-Quran, diterangkan ayatnya 68-69. Suratnya An-Nahl. Coba Anda cek semuanya. Buka Al-Quran, ayatnya 68-69. Diterangkan di situ bahwasanya akan keluar dari air liur lebah berbentuk cairan. Di situ adalah obat segala macam penyakit. Apa itu cairannya? Ya madu ini Bapak Ibu. Ya. Cairan dari lebah tersebut adalah madu ini. Jadi madu ini untuk obat segala macam penyakit. Namanya sakit pinggang, pengapuran pada tulang, encok, sakit kepala, sering demam untuk anak ya, biar pinter juga. Jadi silakan untuk memesan madu kuning. Di sini juga ada madu hitam. Madu hitam ini untuk kejantan Bapak Ibu. Ya, namanya kejantan ini yang satu ronde sudah lemas ya Bapak Ibu. Yang tadinya hanya 10 menit, 15 menit tempur di ranjang, ketika minum madu hitam ini akan bisa berjam-jam. Ya, jadi ini madu hitam untuk kejantanan.
madu sarinya dari akasia ya. Jadi maharnya ini 200.000. Kalau madu kuning berapa Raden? Kalau madu kuning maharnya 100.000. Semuanya gratis ongkir ya. Madu kuning 100.000, madu hitam untuk kejantanan ini 200.000. Terus ada apa lagi Raden? Ada namanya minyak rupiah. Minyak rupiah ini banyak fungsinya Bapak Ibu. Ya, yang kaki tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Terus kecepit, untuk urut juga bisa, ini bagus. Jadi ini fungsinya banyak sekali untuk menyembuhkan yang namanya sakit jantung. Kalau sakit jantung oleskan di dada, menyembuhkan pernapasan, masalah pernapasan, sakit paru-paru, sakit pinggang, sesak dada, encok, pegal-pegal, menyembuhkan gangguan jin. Jadi ini minyak rupiah ini sebenarnya langka sekali Bapak Ibu ya. Stoknya terbatas, limited edition. Maharnya berapa? 100.000 juga. Produk selanjutnya para Zaka, ada namanya garam rupiah. Nah, ini garam rupiah ya. Garam rupiah. Oke, kelihatan? Ya, ini garam rupiah ini fungsi untuk apa Raden? Untuk gangguan sihir, malas ibadah, rezeki seret, mudah emosi, menghilangkan was-was, tidak semangat beraktivitas, menghilangkan mudah panik, cemas, dan sering melamun. Sering kesurupan juga bisa. Jadi bagaimana cara pakainya Raden kalau garam rupiah ini? Cara pakainya ini untuk bisa pakai 2 kali untuk mandi. Jadi kalau yang terasa guna-guna ya, yang merasa punya penyakit yang saya sebutkan tadi, silakan Anda mandi dengan garam rupiah ini. Caranya Anda masukkan air ke dalam bak mandi. Bak mandi ukuran bak lah ya Bapak Ibu, bukan bak besar bukan. Ukuran perkiraan saja. Lalu masukkan garam ini setengah, lalu aduk ke arah kanan, mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduk hingga merata 3 kali. Baru mandi. Gunakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Campurkan ya. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki secara merata. Jadi ini bisa digunakan untuk 2 kali. Untuk rumah Raden, rumah saya ini, saya mau jual rumah ini. Kenapa jual rumahnya Bu? Karena saya ini merasa sering sakit kalau di rumah ini. Nah, tinggal Anda taburkan ini ya. Airnya tadi Anda masukkan ke dalam gayung, Anda taburkan kelilingkan rumah. Doanya seperti apa? Silakan WhatsApp Raden Zaka. Nanti saya kasih hijab nih Bapak Ibu semua ya. Saya kasih doa-doanya. Ini sudah ada doanya, tapi lebih bagusnya kalau untuk namanya rumah sering sarang jin ya, nanti saya kasih lagi doa-doanya. Maharnya berapa? 100.000 saja. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan masalah produk-produk, masalah madu, minyak rupiah, masalah garam asma ini, garam rupiah ini, ya masalah garam rupiah ini, silahkan tanyakan melalui WhatsApp Raden Zaka dengan nomor telepon 0822 4669 9244. Oke. Selain pesan ini, kalau ingin memesannya mahar 100.000 melalui WhatsApp Raden Zaka juga 0822 4669 9244. 100.000 sudah gratis ongkos kirim Bapak Ibu ya. Tunggu apa lagi? Coba ya mendapatkan barang yang harganya 100.000 tapi khasiatnya sangat luar biasa. Ini masalah gangguan sihir dan lain sebagainya masalahnya. Bukan hanya untuk penyakit medis, melainkan untuk penyakit non medis. Terima kasih atas perhatiannya. Takbir Allahu Akbar, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Jadi Kisimayun, nah, lemas sekali lemas sekali ini. Banyak sekali permasalahan ini Den. Masalah. Oh, masalah. Ya jadi Kisimayun ini sahabat, beliau ini mendapat musibah. Jadi kapan ngerti katanya? Hilangnya jam 12 malam deh. Jam 12 malam. Kira saran jam 12 malam ke bawah. Itu ngapain jam 12 malam? Ya tidak tahu karena memang Samuel ini beli tidur, jadi seketika bangun subuh mau sholat subuh sudah tidak ada lagi. Jadi itu kira-kira hilangnya di mana Ki? Jadi begini Den, saya habis kita lab, saya ini ada keperluan ke pondok ini. Namun merasa capek badan ini, sama Pak Kidal kesininya, tapi Pak Kidal saya antar duluan. Saya ini berbenah di sini, tidak tahu itu sudah malam. Saya baring-baringan Den, ternyata tertidurlah di sini. Nah, seketika subuh bangun, ternyata apa itu sudah tidak ada lagi Den. Seperti itu ceritanya Den. Berdua dengan Mak Kidal saja? Iya, tapi Mak Kidal sudah pulang duluan karena menjaga Mambas tak buyut di sana. Tapi jadi gini, sahabat-sahabat semua ya. Handphone Kisimayun ini hilang. Berikut yang jadi pertanyaan saya ini, akun channel-channel YouTube-nya pun hilang ini masalahnya. Allah. Ya. Jadi coba dicek, dicari Kisimayun official. Itu tak ada lagi di YouTube juga. Nah, jadi Ki orang yang ngambilnya ini bukan orang sembarangan Ki. Orang yang mengerti, bukan gaptek ini. Iya. Orang yang mengerti ya masalah Google atau bagaimana itu kan.
Kalau orang itu bodoh, tidak mungkin yang namanya akun ini hilang. Iya. Jadi, masya Allah. Nah, jadi ya ini sebuah ujian lah buat ini ya, Kismiun ya. Ya harus bersabar saja. Karena di balik ujian tersebut pasti ada kebahagiaan. Amin, amin. Iya, namanya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Doakan semuanya mudah-mudahan Kismiun lebih bersemangat lagi nih ya. Jadi handphone ini hilang sahabat. Ya Allah, memang handphone hana-hananya sahabat. Ya, memang cuma satu-satu itulah handphone. Handphone enggak seberapa bagus juga, hilang juga ya Allah. Mudah-mudahan nanti ada gantinya lah. Ya kan, jelas Kismiun harus bersemangat. Jadi sementara ini pakai apa jadi? Pakai HP-nya kameramen yang Oh satu ya, ini. pakai kamera Rensaka ya. Dan untung juga nomor WA Samiun ini tidak bersama dengan HP itu deh. Jadi Iya. nomor WA di HP kameramen seperti gitu. itu. Jadi bisa di Jadi WA-nya Kismiun masih aktif, tapi ini channel YouTube-nya hilang, sahabat. Ya Allah, ada saja ya. Jadi channel YouTube ini ya penting sekali sebenarnya untuk memantau Kismiun. Jadi sekarang ini untuk memantau Kismiun sementara di channel Raden Kameramen RSL ya. Raden Saka ya. Ya, sementara itu dulu saja. Kamu tidak gimana keadaan kau? Baik, baik, Baik ya. baik, Den. Alhamdulillah. Jadi ada perkara-perkara yang belum terselesaikan tidak? Ada, Den. Ada apa itu? Permasalahan hutang piutang. Hutang itu ya. Iya, Den. Jadi dia ini sampai tidak tidur nyenyak ini sahabat-sahabat semua. Yang namanya Markidal sampai tidak bisa tidur nyenyak karena masalah hutang tadi. Tapi beliau sudah tahu cara bersyukur ya. Ya, iya, Begitu Den. ya. Iya, Den. Walaupun makan pakai kangkung, pakai genjer, Ya, alhamdulillah, Den. tapi bisa menikmati rasa syukur tersebut. Ya, Cuman dia ini masih bimbang, maksud dia ini diselesaikan dulu hutang itu sama siapa namanya rombongan Opet dan Matato itu ya dah. ya. Dikelar gitu maksud dia. Ya istilah sabar aja Markidal ya. Banyak orang baik di sini. Mudah-mudahan nanti ada jalannya. Ya, Den. Amin, Den. Jadi sahabat-sahabat semua, Anda bisa lihat di sini ya, ada kakek tua di Mangunjiwo ini. Bagaimana kabarnya? Sudah kasih makan belum ini, Ki? dia dikasih makan tetapi masih tidak menerima katanya. Tidak menerima. Tidak menerima. Oh, Lebih baik saya mati katanya. Karena kalau saya makan nanti saya akan hidup lagi seperti itu daripada bilang. Jadi beliau ini sudah pasrah, tapi tak mau. Tapi dulu kami membunuhnya, kan bingung kami ini. Sedangkan kami takut dosa, ya kan? Jadi beliau ini hidup segan, mati pun tak mau. Ki, bertobat saja. Ikut kami nih, tidak. Tapi tobat yang sesungguhnya. Ayo, Makida kita lihat gimana kabarnya. Iya, bertobat. Lebih baik mati daripada bertobat. Jangan kata-kata doa. Kita ini mati. Kalau mati dalam keadaan sulh khotimah, itu masuk neraka. Biar saja aku memilih mati. Memilih mati. Ya kau kira setelah mati perkara itu akan selesai? Ya, Tidak. aku tersiksa. Setelah mati itu, jangan kira setelah kita mati perkara itu akan selesai. Tidak. Justru setelah mati itu banyak sekali perkara-perkara yang harus kita selesaikan. Dosa-dosa kita harus selesaikan dulu. Makom kita bagaimana, perbuatan kita bagaimana, semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Dengar. Masalah mati-mati aja. Dengar kau. Beda dengan hewan. Kalau hewan mati ya mati, selesai. Nah. Tapi kalau manusia ini, insan yang sempurna ini, di bawah naungan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika mati, ya itu berlomba-lomba untuk menaikkan makomnya. Nah ini bagaimana cara untuk berlomba-lomba menaikkan makomnya? Mikirin dosa aja belum selesai. Nah jadi salah ini Bapak Ibu, yang namanya untuk bunuh diri ya. Jangan kira setelah kita mati itu perkara selesai. Jangan itu hindari semuanya. Nah, bagaimana menghindarkannya Raden? Ya perbanyak istighfar, perbanyak selawat, perbaiki sholat kita. Ya, jangan pernah terpengaruh dengan setan. Kalau kita terpengaruh dengan setan, berarti harga diri kita lebih rendah dibandingkan setan. Karena begini visi misi setan ini, Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, kami ikhlas, kami ridho, dimasukkan ke dalam neraka, dikeluarkan dari surga, dan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kami izinkan kami untuk terus mengganggu anak cucu Adam. Apa kata Allah? Silahkan. Nah, jadi sudah ada perjanjian, sudah ada musyawarah, Bapak Ibu. Bahwasanya, ya Allah, izinkan kami terus untuk mengganggu anak cucu Adam. Termasuk kita ini anak cucu Adam semuanya ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lengah ya diganggu. Ya kata Allah, oke ACC A1, silahkan. Jikalau kalian mampu. Nah, ada beberapa kisi-kisinya agar setan tersebut tidak mampu terhadap diri kita.
Ini contoh nih. Ini setan semua isinya nih. Ki. Ya bahkan saya sampaikan untuk bertobat saja, tinggalkan. Jadi selalu berontak dan tidak menerima apa yang disampaikan. Ya berisiko tuh. Daripada aku tersiksa, lebih baik bunuhlah aku. Bunuh. Kita dibunuh. Jadi. Hanya seperti itu pesampaian. Jadi lebih baik kau tersiksa, lebih baik dibunuh. Nah kau kira setelah kami bunuh, perkara selesai? Ya, Tidak. Ya, ini ya, jadi harap malum sahabat semua ya. Jadi di beliau ini sudah tua. Bukan saya tidak hormat, tapi beliau dihormati tapi tambah jadi. Karena memang sudah tua seperti ini susah untuk dibuat tobat. Kalau seperti anak-anak ini gampang sekali. Dia nih gengsi lah ya. Apal malu dengan kita ikut supaya mau tobat ini. Mungkin kira-kira seperti itu Bapak tua. Oke. Jangan gengsi-gengsi itu. Kau lihat anak murid kau. Coba kau, apakah kau tidak punya motivasi? Anak muridku saja bisa seperti itu. Sekarang sudah tampan, pakai kopiah. biarkan dia. Aku tak akan tobat selamanya. Lebih baik kau taubat Mang Unjo. Sini, kita. Mas, sampaikan. Lebih baik kau taubat Mang Maju Unjo. lagi. Daripada kau begini tersiksa kau. Pengkhianat kau. Kau itu yang pengkhianat. Ingat bagaimana? Sini kau. Kenapa? Apa yang ingin kau lakukan? Memukul dia? Sudah laki ya. Aki sudah tidak berdaya lagi. Jadi sengaja kita ikat ya sahabat ya. Ikatnya hanya 1 kali saja. Jadi beliau masih bisa berontak ini walaupun ilmu sudah saya cabut, tapi beliau masih bisa memberontak. Jadi begini Den, tadi kan posisi hujan juga ini Den, tadi posisi hujan. Jadi saya memang posisi dengan merasa kasihan juga ya. Jadi udahlah, apa pun terjadi saya bawa ke pondok Samiun. Karena memang kita sifatnya kasihan juga lah, membiarkan dia di hujan kepanasan di sana. Kasihan. Kau ngambil HP Kisamiun tidak? Ya, HP. Kayak gini, HP. Kotak-kotak. Bagaimana aku mengambilnya? Diriku juga terikat dan aku lemah. Ya, Asal kurang ajar kalian ini. Saya kan hanya bertanya, tidak menuduh. Saya hanya bertanya karena handphone Kisamiun ini semenjak kau dibawa dengan Kisamiun, pondok ini handphonenya hilang. Jangan-jangan kau punya lidah panjang tidak? Itulah kepelebaran Samiun bodoh itu. Jangan tuh seharusnya kau minta maaf. Tidak seperti ini Ki. Jika dia emang baik, kalian baik, lepaskanlah aku. Jangan kau siksa aku seperti ini. kami tidak akan pernah tertipu yang kedua kalinya. Ini yang sudah kedua kalinya kami Maksudnya, saya lepaskan menyandera talinya. Lepaskan aku biar aku bebas. Jika Lepaskan kalian talinya apa benar-benar bagaimana baik, ini? lepaskan semuanya. Lepas biarkan kau pergi gitu. Ya, Nanti dulu itu. ternyata kalian kurang baik dan tidak Kalau mau baik. dilepaskan tali duduk di sini, saya kasih rokok nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bebas keluar dari jangkauan ini ya mohon maaf. Belum Bukankah bisa. kita ingin melepaskannya kalau kecuali dia sudah berikrar ya? Seperti itu, sudah ikut Iya. bertobat lah, baru kami lepaskan. berikrar mengucap 2 kalimat syahadat? Mau Bagaimana? Tobat. Bagaimana aku tobat? Aku tobat mesti aku lebih menderita dari ini. Lebih baik aku milih begini. Ayo, bunuhlah nggak? aku. Punya pemikiran seperti itu. Bunuhlah aku. Jadi kalau dia bertobat, merasa sengsara. Merasa katanya. sengsara. Tidur di lantai yang busuk Iya. katanya. Benar. Coba kau lihat anak murid kau ini. Coba Margida. Mang Unjo, bertobat itu bukan tentang sengsara atau menderita. Kita bertobat itu biar agar tahu apa itu bersyukur, apa itu ketenangan. Banyak bicara kau. Ini bicara bagaimana? Karena dia tidak akan pernah tenang-tenang hidup dia sebelum berontak. Dia bisa bersyukur walaupun makan pakai kangkung. Jangan kau bicara. Mereka berdua bicara tak akan kau anggap apalagi kau. Biarkan saja, Pergi tidak kau. akan pernah nyampe Pergi. gitu. Apa yang harus Aku pergi? muak melihat mukamu. Pergi dari hadapanku. Dasar anak murid kurang ajar. Bagaimana sekarang pada kenyataannya Ayo karena anak bunuh murid aku. kau sendiri yang Jika menghantam kau berani. kau. Aku mempunyai seorang putra. Putra. Tunggu pembalasanku. Putra apa ini? Jika putraku tahu nanti, dia akan membalaskan dendamnya kepada kalian. Di mana dia tidak datang-datang untuk membantu kau kakek tua? Mana? Yang hanya besar kepala. Bicara putra dulu lah. Bicara guru dulu saja. Kali. Yang Kemana? nyatanya sudah ada itu mana?
putraku bersama Margali. Mereka berdua lagi mencari keberadaanku di mana. Jadi seperti itu. Ya, Kau yakini bahwa putra kau ingin menyelamatkan kau. ya benar. Berarti kau ada putra. Ada Kau bangga, kau didik seperti dia, seperti dirimu. Nah, dia lebih sakti daripada aku. Oh, seperti itu. Berarti putranya ini lebih sakti kepada dia. Ya, Dengan benar. harapan putranya ingin menyelamatkannya. Dia bersama guruku Margali. Dia lagi mencari keberadaanku di mana. Seperti itu. Ya, benar. Dan terus Pergi kau, jangan di sini. Pergi. Aku muak melihat mukamu. dia mau Kalian ini emang pengecut. Tak berguna. pengecutnya bagaimana pengecutnya? Pengecut kalian. Dalam hal apa pengecutnya? Pengecutnya dengan hal coba lihat aku seperti ini. Lemah, tak berdaya. Kalian keroyok aku. Jadi begini. Kroyok bagaimana? Ini buktinya. Tidak keroyok. Jadi begini Kakek Tua. Jika kau saya lepaskan, kau lari, otomatis sama Munir akan memukul kau. Nah, nanti kau terbunuh. Bukan seperti itu. Makanya kami biarkan seperti ini, kau jangan bisa kabur. Itu yang ku cari. Bunuhlah aku. Itu suatu pancingan kau supaya kau Bunuhlah dibunuh oleh aku. kami. Kami tidak sebodoh itu. Itu yang ku cari. Terserah kau penilaian kau, kami pengecut dengan cara ini. Ya. Banyak orang baik yang menyaksikan. Kau tahu nggak? Kami sedang siaran YouTube ini, siaran. Terserah. YouTube lepancep. Terserah. Apa yang Mereka kalian ini bicarakan? Aku support. tak ngerti. Mensupport jikalau kau bertobat. Nah, bagaimana? Ya. Apapun keluhan kau nanti, tinggal kau laporkan saja. Nanti mereka akan membantu. Coba. Karena putraku, aku yakin dengan guruku Margali. Dia akan mencariku dan akan menolongku dan akan membunuh kalian. Sebelum itu terjadi, kami akan berupaya. Bagaimana caranya? Untuk supaya kau sendiri sebagai orang tuanya melawan anak kau, tahu yang sebutkan tadi. Bagaimana? Tidak mungkin. Kita butuh masih banyak proses. Ini Tidak. banyak setan ya nih. Ya, yang sudah tua Ini ini. banyak iblisnya nih. Susah Kalau saya sekali. lihat ini banyak yang bergelantungan, apalagi rambutnya ini. Iya. Lihat rambut sudah berubah. Jadi kita usir dulu saja kali. Nah, ayo Den. Kita usir dulu saja ini sahabat semua. Kita pakai minyak rupiah. Mudah-mudahan melalui berkah dari minyak rupiah ini bisa menyadarkan dia. Untuk apa yang kau ingin keluarkan? Kau sudah tidak punya ilmu. Apa yang ingin keluar? Tidak ada lagi maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Panas sekali. Apa ini? Panas. Kurang ajar kalian menyiksaku terus menerus. Panas sekali. Ya. Jangan sahabat, apa yang dirasakan? Bagaimana rasanya, Kakek? Apa yang kau rasakan, Kimang Jiwo? Panas sekali. Panas sekali. Apa yang kau berikan Jadi kepadaku? kalau panas seperti ini banyak jin-jin kafir. Banyak seton-seton. Sudah meninggal. Panas Masih sekali. panas. Masih panas. Jangan banyak bicara kamu. Tapi memerah nih ya. Ini banyak. Ini kita Jangan menghina kau. kerjain saja kayak gini. Kerjain saja. Pergi kalian. Pergi dalam. Pergi. Tinggalkanlah aku Jadi hiburan sendiri. saja. Sekarang begini. Tinggalkanlah aku sendiri. Oh, tidak Pergi. bisa. Kau kira semudah itu. Hei, selain kau menahan rasa panas, kita buka celananya, ikut tobat apa tidak? Hah? Tidak. Hah? Aku tak akan tobat. Mau tobat apa Bunuh tidak? aku. Hah? Kurang ajar. Oh, masih melawan kan? Anjir aja, kerjain aja. Ki. Mudah-mudahan dengan minyak ini sedikit kepada setan yang di dalam tubuhnya ini bisa keluar nih. Dengan mudah kita menyampaikan untuk memberikan nasihat untuk bertobat. rencanakan semua ini Untuk menasihati kau bertobat. tak akan berhasil karena aku yakin putraku dan guruku Margali akan menolongku.